talenta Tuhan itu dalam tanah ini diterima. Terimalah punyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah barang itu daripadanya dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat keselamatan dan kekal. Sebab sama halnya seperti hal kerajaan sorga, sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang menjadi arti dari pesan utamanya, Allah mempercayakan kepada setiap kita talenta yang harus dikembangkan dan dipertanggungjawabkan dengan setia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan makna talenta sebagai anugerah Allah. Yang kedua, mengidentifikasikan talenta yang dimiliki setiap peserta hidup. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, menerapkan nilai syukur dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Maka talenta sebagai anugerah Allah yaitu talenta adalah kemampuan atau karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang. Talenta tidak hanya berupa keterampilan, tetapi juga karakter dan kesempatan untuk melayani. Allah mengkehendaki agar setiap talenta yang dikembangkan dan digunakan untuk kebaikan bersama. Menyia-nyiakan talenta berarti tidak menghargai pemberian Allah. Baik, di sini ada cara mengembangkan talenta. Ada yang tahu cara mengembangkan talenta, anak-anak? Tahu. Ya, Freddy? Mengembangkan bakat. Baik, ada lagi anak-anak? Menggunakan talenta dengan baik. Oke. Ada lagi? Mengasah talenta, Bu. Mengasah talentanya dengan bagaimana caranya? Mikael? Sering latihan, Bu, dengan talenta yang sudah kita tahu. Bahkan, Bu, kita dapat juga dari bahasa dari semua. Ya. Semua jawaban anak-anak benar semua. Caranya itu mengenali talenta yang diberikan Tuhan. Misalnya contoh kata si Mikael, anak-anak tahu memain gitar. Nah, justru dari anak-anak sudah tahu memainkan gitar, kita asah lebih lagi supaya kita lebih mantap, lebih bagus untuk memainkan alat gitar tersebut itu agar enak didengar. Yang kedua, melatih dalam mengembangkan talenta melalui kegiatan nyata. Bisa tadi dengan memainkan gitar atau talenta kita dalam berenang mungkin bisa, atau bernyanyi, memasak. Yang ketiga, menggunakan talenta untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga ini menggunakan talenta untuk sesama dan Tuhan, yaitu dengan cara misalnya kita pemuda-pemudi dalam gereja di hari Sabtu. Misalnya
bersyukur dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Adakah pernah anak-anak yang membandingkan dirinya dengan orang lain tentang talenta yang dimiliki? Saya pernah, Bu. Oke, baik, David. Teman saya pandai kali bernyanyi, Bu. Sedangkan saya tidak pandai bernyanyi, Bu. Jadi saya membandingkan, saya minggir. Dia pandai kali bernyanyi, kok saya tidak pandai bernyanyi ya, gitu. Rasa kecil hati begitu, Bu. Ada lagi anak-anak? Oke, tidak ada lagi. Baik, yang dikatakan David itu dia itu terkadang merasa bersyukur atau sebaliknya dia tidak bersyukur dalam dirinya yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kelima, menyerahkan hasil kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang dimana menyerahkan hasil kepada Tuhan itu dengan rendah hati, yaitu mungkin kita mempunyai talenta dalam bernyanyi, bermain gitar, atau berenang. Banyak sekali talenta yang kita punya. Itu talenta harus kita kembangkan karena bisa untuk menjadi pelayanan kita atau melayani Tuhan dengan sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, di sini Ibu ada refleksi sedikit atau renungan tentang talenta. Ibu membagikan kelompok, 3 kelompok, yaitu Mikael, Freddy, dan Ruth. Kelompok 1, terus David, Jelita, dan Elisa. Kelompok 2, dan yang ketiga Baby dengan Indra. Baik, yang pertama itu kelompok 1, talenta apa yang kalian miliki dari Tuhan? Ibu ulangi sekali lagi, talenta apa saja yang kalian miliki dari Tuhan? Kelompok 2, apakah anak-anak sudah menggunakan talenta itu dengan sungguh-sungguh? Ibu ulangi sekali lagi, apakah anak-anak sudah menggunakan talenta itu dengan sungguh-sungguh? Dan yang ketiga, bagaimana anak-anak dapat mengembangkan talenta untuk melayani Tuhan dan sesama? Ibu ulangi sekali lagi untuk kelompok 3, bagaimana anak-anak dapat mengembangkan talenta untuk melayani Tuhan dan sesama? Diskusi anak-anak, Ibu tunggu sampai 5 menit. Ya, Bu. Bu, kami siap, Bu. Kami siap, Bu. Ya, kita tunggu kelompok lainnya ya, anak-anak, biar kita tidak terburu-buru. Kami sudah, Bu. Baik, kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 silakan maju.
bisa bernyanyi jadi bisa bernyanyi. Orang yang dulu tidak bisa membaca, tidak bisa berkhotbah, karena belajar jadi bisa membaca berkhotbah jadinya Bu. Begitulah Bu. Oke, talenta yang bisa miliki apa? Menurutku, aku gak pandai meralis. Sekarang aku udah tahu. Semakin belajar aku terus dan makin tahu. Oke, jadi talenta apa itu? Mungkin kalau kita belajar atau menyanyi seperti itu. Kalau dulu nggak bisa menyanyi, sekarang mulai belajar dan ada dia yang belajar juga baca buku. Dan kalau suka baca buku sekarang mulai belajar terbiasa. Apakah talenta yang anak-anak miliki bisa melayani sama dengan Tuhan? Bisa Bu. Oke, silakan Bu. Izin bertanya, izin Bu, apakah kita belajar lima Bu? Apa nak? Izin kita diberikan dua Bu. Oh iya Bu. Silakan anak-anak. Iya, Bu. Baik, kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3, silakan maju. Tapi Bagaimana saya dapat mengembangkan talenta saya untuk melayani kepada sesama? Kami mengembangkannya Bu dengan cara kami melayani di gereja. Kan si Freddy bisa bermain musik Bu, dia melayani bermain musik, saya bernyanyi sebagai singer. Si Run Bu, kalau di gereja sering bawa apa Bu? Bawa bekal sama teman-temannya semua. Kalau sama sesama pun kayak gitu Bu. Baik, apakah menurut anak-anak itu talenta yang anak-anak miliki bisa menjadi pelayanan untuk sesama dan Tuhan? Bisa, Bu. Oke, baik, silakan duduk anak-anak. Oke Bu, sirut kemana gak dibagi Bu? Gak ada yang bertanya Bu. Baik, semua yang anak-anak berikan jawaban kepada ibu, ibu sungguh merasa sangat puas karena anak-anak sudah mengerti arti dari makna talenta dan anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Di sini setiap talenta berasal dari Tuhan dan diberikan dengan tujuan yang mulia. Tugas kita adalah menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, kerendahan hati, serta dengan rasa syukur. Baik, sudah di penghujungan pembelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ibu yang akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat cinta kasih yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Bapa mengerti arti dari makna talenta dan anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang ada di dalam hidup kami Bapa, baik dalam talenta kami, kiranya Tuhan memberkati Bapa. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.